Gadis Banyuasi belagak ngan cantik senyum menawan, bujangnya geger, gadisnya anggun, budi biasanya sopan ngan santun. Bujang gadis Banyuasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat dimanapun Anda berada, anak-anakku sekalian. Kali ini materi pembelajaran kita PJOK adalah pencak silat. Mengawali pembelajaran kali ini, mari kita melafalkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat yang menyaksikan terima kasih ya, karena like, komen, dan subscribe itu gratis, biar kita lebih semangat buat konten selanjutnya. Ya, sejarah pencak silat. Tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut ke mulut, diajarkan dari guru ke murid. Karena hal itulah catatan tertulis mengenai asal mula silat sulit ditemukan. Kebanyakan sejarah silat dikisahkan melalui legenda yang berasal dari satu daerah ke daerah lain. Seperti asal mula silat aliran C yang mengisahkan tentang seorang perempuan yang menyaksikan pertarungan antara harimau dan monyet, dan ia mencontoh gerakan tarung tersebut. Asal mula ilmu bela diri di Indonesia kemungkinan berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang dengan menggunakan parang, perisai, dan tombak, seperti yang kini ditemui dalam tradisi suku Nias yang hingga abad ke-20 relatif tidak tersentuh pengaruh luar. Pengertian pencak silat. Pencak adalah gerak dasar bela diri yang terkait dalam peraturan, digunakan dalam belajar, dalam latihan, dan dalam pertunjukan. Silat gerak bela diri yang sempurna dan bersumber dari kerohanian yang suci murni, guna keselamatan diri serta menghindarkan diri dari bencana atau perbuatan jahat. Unsur yang terkandung dalam pencak silat adalah keterampilan, budi pekerti, pembentukan kepribadian, religius, semangat, dan kebangsaan. Induk organisasi pencak silat di Indonesia adalah IPSI. Persilat, Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa, adalah nama organisasi yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam untuk mewadahi federasi-federasi pencak silat di berbagai negara. Berdasarkan fungsinya, pencak silat dibagi menjadi 4, sebagai olahraga, kesenian, bela diri, dan kebatinan atau kerohanian ya. Perlengkapan pertandingan pencak silat: pakaian silat, rompi, sarung tangan, sepatu, dan pelindung alat vital silat ya. 1. Berbentuk persegi dengan luas total 10 meter x 10 meter, terdiri dari 2 area, yaitu area pertandingan 8 x 8 meter, di bagian area pengaman 1 meter mengelilingi bagian luar area pertandingan. Biasanya dibedakan dengan perbedaan warna. Terdapat 2 lingkaran. Lingkaran 1 berdiameter 3 meter digunakan sebagai jarak sikap pasang, dan lingkaran kedua berdiameter 8 meter digunakan sebagai batas area pertandingan. Di 2 sudut-sudut yang berjauhan biasanya 1 puzzle matras berwarna merah dan 1 puzzle matras di sudut lainnya berwarna biru. Teknik dasar pencak silat. 1. Sikap pasang. Sikap pasang adalah teknik berposisi siap tempur optimal dalam menghadapi lawan, yang dilaksanakan secara teknis dan efektif. Sikap pasang dapat berpola serangan atau belaan. Dalam pelaksanaannya, sikap pasang merupakan kombinasi dan koordinasi kreatif dari kuda-kuda, sikap tubuh, dan sikap tangan. Ditinjau dari taktik penggunaannya, terdiri dari sikap pasang terbuka, sikap pasang tertutup, sikap pasang dengan kuda-kuda serong depan, sikap pasang dengan kuda-kuda tengah menghadap, sikap pasang dengan kuda-kuda tengah menghadap, sikap pasang dengan kuda-kuda tengah menyamping, sikap pasang dengan kuda-kuda silang depan, sikap pasang dengan satu kaki diangkat. Gerak langkah. Gerak langkah adalah teknik berpindah atau mengubah posisi disertai dengan kewaspadaan mental dan indera secara optimal untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan, favorable, dan kondusif dalam rangka mendekati atau menjauhi lawan.
bagi kepentingan serangan dan belaan yang dilaksanakan secara taktis dan dalam pelaksanaannya selalu dikombinasikan dan dikoordinasikan dengan sikap tangan. Tangkisan adalah suatu teknik untuk menggagalkan serangan lawan dengan melakukan tindakan menahan serangan lawan dengan tangan, kaki, dan tubuh. Contoh tangkisan antara lain tepis, gedik, kelit, siku, dan potong. Pukulan. Dalam pencaksilat olahraga, sesuai dengan peraturan yang ada, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pukulan adalah berbagai macam teknik serangan yang dilakukan dengan mempergunakan tangan sebagai komponennya. Jadi secara singkat dapat dijelaskan bahwa dalam pencaksilat, segala teknik pukulan yang terdapat dalam pencaksilat dalam bentuk apapun boleh dipergunakan untuk menyerang, yang disahkan dalam upaya memperoleh angka. Dari sekian banyak teknik yang terdapat dalam pencaksilat, dalam pelaksanaannya pencaksilat olahraga ternyata tidak dapat dipergunakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta keselamatan pesilat. Dalam pertandingan pencaksilat olahraga, teknik pukulan yang sering dipergunakan adalah pukulan depan, pukulan sangkol atau bandul, pukulan samping, dan pukulan lingkar. Tendangan merupakan teknik dan taktik serangan yang mempergunakan untuk jarak jangkau, jauh, dan sedang. Mempergunakan tungkai sebagai komponen menyerang dalam pencaksilat olahraga. Teknik tendangan yang masuk sasaran mendapat nilai 2. Teknik tendangan yang terdapat dalam pencaksilat pada prinsipnya dapat dipergunakan untuk menyerang dalam pertandingan pencaksilat olahraga. Namun sebagaimana halnya dengan pukulan, tidak semua teknik tendangan dapat dipergunakan dalam pertandingan. Berdasarkan efisiensi pelaksanaan teknik tendangan dan aktivitas untuk memperoleh angka serta keselamatan yang melakukan tendangan tersebut. Teknik tendangan dapat pada pertandingan olahraga adalah tendangan lurus, sabit atau T, tendangan belakang, jejak, dan gajul. Tangkapan merupakan teknik dan taktik serangan pada jarak jangkau, dekat, dan sedang yang dilaksanakan dengan menangkap salah satu komponen tubuh lawan untuk dilanjutkan dengan bantingan, jatuhan, atau kuncian. Dari segi teknik tangkapan dapat dilaksanakan dari luar dan dari dalam yang masing-masing disebut tangkapan luar dan dalam. Tangkapan luar adalah teknik tangkapan yang dilaksanakan dari arah luar tubuh pesilat yang melakukan teknik tangkapan, sedangkan tangkapan dalam adalah teknik tangkapan yang dilaksanakan dari arah dalam tubuh pesilat yang melakukan teknik tangkapan. Bantingan. Pengertian bantingan adalah teknik dan taktik serangan jarak jangkau dekat yang dilakukan dengan terlebih dahulu menangkap salah satu komponen tubuh lawan untuk selanjutnya melalui proses mendorong atau menarik, dihempaskan, dilihat dari titik tumpu penyangganya. Bantingan dapat dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya 4 macam, yaitu bantingan tungkai, bantingan pinggul, bantingan punggung, dan bantingan kaki. Jatuhan. Pengertian jatuhan adalah teknik dan taktik serangan pada jarak jangkau jauh dan sedang yang dilaksanakan dengan menggunakan tungkai atau kaki untuk menjatuhkan lawan. Teknik jatuhan ini dalam pencaksilat lazim disebut teknik sapuan yang dapat dibedakan menjadi sapuan tegak, sapuan rebah, besetan, guntingan, sabetan. Ya, bisa dibaca di situ ya. Terakhir adalah perbedaan taekwondo, karate, pencaksilat, dan bela diri. Taekwondo lebih menekankan pada kelincahan gerakan kaki. Karate memiliki variasi pukulan, tendangan, bantingan, dan kuncian. Gerakannya juga cenderung kaku dan bertenaga. Pencaksilat hampir sama seperti karate, juga memiliki variasi pukulan, tendangan, bantingan, dan kuncian, tapi gerakannya lebih lembut namun mematikan. Bela diri itu termasuk diantaranya taekwondo, karate, silat, kungfu, dan lain-lain. Sebenarnya semua jenis bela diri itu bagus anak-anakku sekalian, tergantung dengan minat kalian saja ya. Tapi ya, saya menyarankan untuk mempelajari pencaksilat terlebih dahulu karena itu merupakan warisan budaya leluhur kita. Oke, itu saja sekilas informasi tentang pencaksilat, yaitu bela diri yang diwariskan oleh bangsa Indonesia ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ini hanya sebatas pengetahuan, bukan berarti mempelajari ini kita jadi jagoan atau kita jadi pendekar silat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih buat yang menyaksikan. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.